waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita. Memang itu dalam setiap kenaikan harga, pertama ada hampir panik ya, ada panik. Kalau kita berbicara itu kan tingkat ekonominya mereka yang dari sana itu yang dari Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Syaiful Malik, Sari Berita. Masyarakat mengeluhkan beban pengeluaran bertambah dengan naiknya harga BBM non-subsidi. Kasus KDRT di Makassar capai 1.222 kasus. FPPI berharap perda kekerasan perempuan diperkuat. Inilah Warta Berita selengkapnya. Harga BBM non-subsidi naik, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengimbau masyarakat untuk tetap tenang. Laporan disampaikan Nur Fahraini. PT Pertamina Persero menaikkan harga BBM non-subsidi. Pada laman resmi aplikasi My Pertamina, harga Pertamax Turbo di Sulsel kini berada di angka 19.850 per liter. Sebelumnya berada di harga 13.350 per liter. Untuk Pertamina Dex kini 24.450 per liter dari sebelumnya 14.800 dan Dex Lite naik menjadi 24.150 per liter dari 14.500. Sedangkan untuk BBM lainnya seperti harga Pertamax tetap di angka 12.600 per liter, Pertalite 10.000 per liter dan solar subsidi atau biosolar masih berada di 6.800 per liter. Menanggapi kenaikan harga tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman menjelaskan, kenaikan tersebut akan menimbulkan kepanikan bagi masyarakat. Meski demikian, seiring berjalannya waktu masyarakat akan terbiasa dengan perubahan tersebut. Jufri Rahman berharap Pertamina telah melakukan mitigasi dan pengawasan terkait kebijakan menaikkan BBM non-subsidi tersebut. Dan memang itu dalam setiap kenaikan harga, pertama ada hampir panik ya, ada panik. Tapi lama-kelamaan akan terjadi the new equilibrium. Anda baca di teori Adam Smith. Pasar itu dikendalikan oleh invisible hand, tangan tidak terlihat. Pertama kaget, lalu perlahan-lahan akan ke titik keseimbangan yang baru, namanya new equilibrium. Itu jalan otomatis gitu. Jadi jangan terlalu cepat bereaksi, karena nanti dunia gini nanti aman sendiri. Jufri Rahman meminta masyarakat agar bijak menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi dan menggunakan sesuai kebutuhan kendaraan. Masyarakat mengeluhkan beban pengeluaran bertambah dengan naiknya harga BBM non-subsidi. Harga sejumlah bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi mengalami kenaikan signifikan per 18 April 2026. Menanggapi kenaikan tersebut, salah seorang warga Makassar, Anjas, mengaku sangat merasakan dampaknya. Ia menyebut selama ini banyaknya persyaratan kelas menengah menggunakan BBM non-subsidi seperti Pertamax, Dex Lite maupun Pertamax Turbo karena dinilai lebih baik untuk kendaraan pribadi dan menunjang mobilitas sehari-hari. Namun dengan kenaikan harga yang cukup tinggi, pengeluaran bulanan masyarakat dipastikan bertambah. Kami sebagai masyarakat tentunya sangat merasakan dampak kenaikan harga BBM non-subsidi yang terjadi saat ini, di mana selama ini banyak masyarakat kelas menengah menggunakan BBM jenis Pertamax, Dex Lite maupun Pertamax Turbo karena dianggap lebih baik untuk kendaraan pribadi dan menunjang mobilitas sehari-hari. Tapi dengan naiknya harga sejumlah BBM, tentu pengeluaran bulanan kita ini menjadi semakin besar. Bagi pekerja kantoran, pelaku usaha maupun keluarga ia memiliki kendaraan pribadi, biaya transportasi akan meningkat cukup signifikan. Belum lagi dampak lanjutan seperti kenaikan tarif jasa, ongkos logistik, dan harga kebutuhan pokok. Anjas juga menilai kenaikan ini berpotensi memicu dampak lanjutan seperti naiknya tarif jasa, ongkos logistik, hingga harga kebutuhan pokok di pasaran. Demikian Herudi Murahim melaporkan untuk RRI Makassar. Mulai April hingga bulan Juni El Nino melanda wilayah Indonesia, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan siapkan langkah mitigasi. Laporan disampaikan Nur Fahraini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG
telah memprediksi El Nino terjadi di Indonesia dimulai bulan April atau semester kedua tahun 2026. Kondisi ini akan meningkat antara bulan Mei hingga Juli. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman menyebutkan, El Nino yang melanda Indonesia saat ini akan berdampak pada produksi pertanian dan pertambakan, dan secara umum bagi masyarakat terutama terkait krisis air bersih. Jufri Rahman menambahkan dengan kondisi tersebut, ia memperingatkan masyarakat untuk mempersiapkan diri dengan melakukan mitigasi sejak awal. Saat ini lanjut Jufri Rahman, pemerintah telah mengerjakan perbaikan irigasi sebagai persiapan untuk mengantisipasi dampak dari El Nino ini. Harus membuat langkah-langkah antisipasi sekaligus mitigasi dan menyiapkan solusi atas menjelang terjadinya yang diramalkan itu. Seperti itu. Tentu di Badan Ketahanan Pangan. Oke. Kemudian Dinas Pertanian. Kemudian di PSDA, bagaimana kan sekarang ini udah di proyek multi years project 3.7 billion itu, MYP 3.7B itu ada juga perbaikan jaringan irigasi. Kita berharap sebelum itu tiba ini sudah bisa efektif. Selain masalah produksi dan juga ketersediaan air, Jufri Rahman menyebutkan sejumlah sektor yang bisa berdampak, diantaranya harga sejumlah kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan dan memicu inflasi. Antisipasi kemarau panjang, Damkar Makassar siagakan 7 posko dan 60 armada. Laporan disampaikan Edwin Masud. Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi musim kemarau panjang tahun ini. Langkah ini dilakukan menyusul perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika terkait fenomena El Nino yang berpotensi memicu kekeringan serta meningkatnya risiko kebakaran. Kepala Damkar Makassar, Fadli Walang, mengatakan pihaknya telah mengaktifkan 7 posko siaga di sejumlah titik strategis. Posko tersebut terdiri dari 1 posko induk di Jalan Ratulangi, serta 6 posko pendukung di kawasan Akarena, Ujung Tanah, Kima, Tamalan Rea, Todopuli, dan Manggala. Selain siaga kebakaran, Damkarmat juga menyiapkan sekitar 60 unit armada untuk membantu distribusi air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan. Meski demikian, sebagian armada tetap difokuskan untuk penanganan kebakaran. Kita upayakan semaksimal mungkin ya, untuk di beberapa posko bila mana di posko luar ini membutuhkan backupan dari Mako, kita siapkan juga untuk menyalurkan. Tetapi harus seperti yang sampaikan tadi bahwa akan ada selalu yang standby untuk mengatasi bila mana ada waktu darurat apabila terjadi kebakaran. Sekarang berapa armada? Ya, armadanya ada kurang lebih 60-an. 60-an. Itu tersebar di beberapa posko. Ya, itu sudah cukup Pak untuk mengangkat Makassar atau masih butuh lagi? Idealnya tentu kalau kita melayani, ya tentu kita setelah mensuplai, tentu kita lain kembali, kita upayakan bagaimana bisa kita layani semua. Ditambahkan, masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terutama terhadap potensi kebakaran lahan kosong yang dipenuhi rumput kering. Pemerintah, wilayah hingga tingkat RT dan RW juga diminta aktif melakukan pengawasan sebagai langkah pencegahan dini. Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar. Wacana pemberian program makan bergizi gratis MBG kepada anak kurang gizi atau stunting didukung Kepala Sekolah di Kota Makassar. Laporan selengkapnya disampaikan Kiswan Tiruslia. Pemerintah pusat kini berencana mengubah arahan baru pendistribusian makan bergizi gratis atau MBG. Target MBG yang baru menekankan pada kelompok rentan seperti anak kurang gizi dan stunting untuk mencegah makanan bersisa dan memaksimalkan anggaran. Menanggapi hal itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 53 Makassar, Kusnadi Idris mengaku mendukung wacana tersebut karena dinilai mampu membantu anak stunting untuk sembuh dan menghadirkan kabupaten kota yang zero stunting. Di sisi lain, ia menyarankan agar fokus MBG ini tidak hanya pada anak kurang gizi, tapi juga bagi anak yang kurang mampu. Kalau kita berbicara itu kan tingkat ekonominya mereka yang dari sana itu yang dari Jembatan Merah dan Rumah Susun, boleh dikatakan itu bukan menengah ke bawah, tapi di bawah ke bawah.
tingkat ekonominya itu yang tinggal di Jembatan Merah dan Pasusun. Dan itu yang ada di sini, yang di sekolah. Tapi kalau berbicara masalah itu tadi bahwa MBG diperuntukkan untuk stunting, setuju saja. Tapi saya mau tambah bahwa jangan hanya itu stunting yang kekurangan gizi, karena ada pengaruhnya yang khusus di sekolah 53 itu kan ekonomi ke bawah, ekonominya strata ke bawah. Sementara itu, seorang ibu rumah tangga Ati mengaku kurang setuju dengan adanya wacana ini. Ia menuturkan tidak mempermasalahkan jika MBG ini memprioritaskan anak kurang gizi, namun diharapkan pendistribusiannya bisa merata ke semua anak. Kalau saya iya bisa meratakan, bila jangan tidak setuju Kak. Karena MBG itu untuk saya kodong. Saya kalau dia dapat MBG tidak bawa lagi kodong bekal, tinggal air minumnya diisikan air minum. Ia berharap agar menu MBG bisa lebih variatif dan menyasar semua pelajar. Kasus KDRT di Makassar mencapai 1.222 kasus. FPPI berharap perda kekerasan perempuan agar diperkuat. Ermila Rusmala menyampaikan laporannya. Modern ini, Kartini Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT saat ini masih sangat besar. Tahun 2025 lalu, angka KDRT di Makassar mencapai 1.222 kasus. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia, FPPI Sulawesi Selatan, Andi Nur Hidayati Zainuddin mengungkapkan, tingginya kasus KDRT di Makassar menjadi paradoks dengan semangat emansipasi yang diperjuangkan RA Kartini. Meskipun secara hukum perlindungan telah diatur, dalam realitasnya korban kerap menghadapi kendala serius. Menurutnya, dinamika kekinian soal kekerasan dalam rumah tangga KDRT masih menjadi jalan panjang bagi banyak perempuan di Sulawesi Selatan. Namun perempuan kini memiliki kekuatan dan kemampuan untuk melawan kekerasan. Lebih lanjut, Nur Hidayati mengatakan, untuk mencegah ribuan kasus kekerasan terhadap perempuan, mesti ada gerakan bersama oleh organisasi dan komunitas dengan sinergi pemerintah, serta diperkuat dengan hadirnya perda secara komprehensif. Perda ini saya lihat belum dijalankan secara komprehensif. Hanya sekedar sosialisasi, himbauan dan sebagainya, dan ketika ada permasalahan kasus-kasus kekerasan, ya itu banyak yang terjadi tidak mau melapor, takut diancam dan sebagainya dan lainnya. Dan kalaupun ada yang sampai ke provinsi, itu hanya sampai hanya tahap fasilitasi dan sekaligus melakukan pendampingan secara psikologis. Itu saja. Tapi kalau sampai jalur hukum, itu rata-rata mereka semua sudah nggak ada lagi, sudah mereka tidak bisa lagi. Andi Nur Hidayati Zainuddin berharap kolaborasi dengan pemerintah kota dan kabupaten akan memberi ruang lebih luas bagi perempuan untuk berani dan kuat menghadapi permasalahan kekerasan. Sebab semangat Kartini yang berjuang untuk kesetaraan gender dan hak-hak perempuan menjadi PR bersama dengan penegakan hukum terhadap kasus KDRT bagi perempuan. Perempuan mandiri dinilai menjadi kunci mencegah kekerasan dalam keluarga. Ermila Rusmala kembali menyampaikan laporannya. Kartini di zaman modern bukan hanya sebatas kebaya dan pandai membaca, namun Kartini saat ini merupakan perempuan yang juga bertanggung jawab sebagai penopang ekonomi keluarga. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Goa, Kawaida Alham. Ia mengatakan dalam menghadapi tantangan dan peluang di era globalisasi, perempuan harus memiliki pemikiran seperti Radeng Ajeng Kartini, memiliki kemandirian ekonomi sehingga mampu membangun dirinya menjadi perempuan yang independen. Kerajinan untuk menjadikan dia sebagai perempuan yang mandiri. Jadi kita perempuan jangan hanya tergantung terus sama suami kita. Satu waktu kita tidak punya suami, kita mau bikin apa? Ya kan? Tapi kalau kita punya kemampuan, kita punya keahlian, kita punya keterampilan, inilah yang bisa menghidupi kita dan laki-laki tidak akan bisa memandang enteng kita. Ya, perempuan itu selalu uang. Tapi kalau kita punya uang sendiri, dia tidak mungkin marah-marah sama kita kan? Kita punya bisa menghidupi kita sendiri. Artinya kita bisa untuk diri kita sendiri kita bisa mempoles diri kita sehingga kita bisa menjadi perempuan-perempuan yang tangguh. Awaidah menambahkan dengan memahami dan mengadopsi nilai-nilai serta pemikiran Kartini, perempuan di era globalisasi ini dapat menjadi agen perubahan yang mendorong kemajuan ekonomi keluarga.
Menurutnya, kesetaraan gender bukan hanya untuk menjadi impian, tetapi juga merupakan kebutuhan untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan. Perempuan seharusnya membangun masa depan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarga, agar dapat bertahan dan menghindari potensi kekerasan. Kartini masa kini masih menghadapi berbagai tantangan, diantaranya kekerasan dalam rumah tangga. Simak dalam sorotan berita dipandu Fitriani Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar, kembali lagi saya menemani dalam wawancara sorotan. Kali ini kita berbincang tentang kekerasan perempuan bersama dengan Presidium Koalisi Perempuan Indonesia, Mbak Ita Karen. Halo, selamat pagi Mbak Ita. Selamat pagi Bu Fitri, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat selalu ya. Iya. Ya, ini banyak sekali pertanyaan yang tentunya ingin kita ketahui. Apakah perempuan saat ini sudah bisa dikatakan bebas atau lepas dari bentuk kekerasan, ataukah memang masih mengungkung perempuan kita ini dalam kondisi-kondisi yang terancam kekerasan begitu, Kak Ika? Ya, terima kasih. Kalau kita bicara soal kekerasan, ya, dan kemudian yang terjadi sampai hari ini, saya sih menganggap kalau perempuan itu masih belum bisa atau belum sampai pada tahapan bebas dari kekerasan, gitu ya. Kan bicara kekerasan, kita tidak hanya bicara kekerasan secara fisik. Masih ada kekerasan-kekerasan lain yang menjadi penyerta, terutama kekerasan psikis, gitu ya. Beberapa kasus besar yang kita lihat selama ini, taruhlah kasus yang lagi viral, gitu ya, mahasiswa UI, itu kita bisa mengambil kesimpulan kalau di ranah media online pun kita tidak bisa terlepas dari kekerasan itu. Bayangkan kita tidak pernah tahu kalau secara tidak langsung kita sudah dimata-matai oleh beberapa orang. Saya mengatakan itu memata-matai karena mereka melihat perilaku, kemudian mereka mendiskusikan di dalam WA group private gitu ya. Tapi kemudian yang mereka diskusikan adalah bentuk tubuh perempuan, gitu kan. Sehingga pada saat itu pertanyaan diajukan, apakah perempuan masih sudah terlepas dari kekerasan atau dari ancaman kekerasan, saya bisa jelaskan kalau belum sepenuhnya. Seperti gitu, Mbak. Ya, jadi sebenarnya perempuan masih banyak ya yang menjadi korban dari kekerasan tersebut. Ya, terlepas dari kekerasan fisik ataupun verbal. Ada juga yang sampaikan yang lalu ya, bahwa terjadi pelecehan dalam sebuah diskusi meskipun itu sifatnya privat. Betul. Itu ya. Kan sekarang orang melihat gitu ya. Kalau kita melihat data kasus ya, saya tidak berbicara secara nasional, tapi secara tingkat Kota Makassar gitu ya. Dari tahun ke tahun itu kasus kekerasan itu meningkat. Itu data dari DP3A Kota Makassar. Yang datanya berasal dari UPTD dan kemudian Shelter Warga, tempat kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak dilaporkan, gitu ya. Angka kekerasan semakin meningkat. Apakah kekerasan bertambah? Bertambah iya. Tetapi, gitu ya. Tetapi semakin banyak orang melapor, kan berarti mereka akses informasinya mereka sudah jelas. Sehingga saya bisa katakan kalau semakin banyak perempuan melapor, gitu ya, kita kan bisa semakin punya cara atau punya model atau punya sikap untuk berupaya mengurangi angka kekerasan itu. Contoh, pada saat UI gempar gitu ya, ternyata di sisi lain kemudian timbul lagi pengakuan-pengakuan. Misalkan seperti di ITB, video yang dimana di situ memviralkan lagu-lagu yang sangat melecehkan perempuan, terutama tubuhnya. Itu ya, satu. Kemudian ada lagi tiba-tiba muncul di Lampung kasus-kasus kekerasan. Nah, ini kan bukan berarti itu kekerasan turun, bukan juga kekerasan semakin meningkat, tetapi intinya adalah orang sudah berani bersuara. Perempuan terutama sudah berani speak up pada saat mereka mendapatkan kekerasan. Itu berarti literasi sudah mulai berkembang begitu ya? Iya, literasi sudah sangat berkembang sehingga orang sudah berani berbicara pada saat dia mengalami kekerasan. Tidak lagi merasa ketakutan, gitu ya. Karena banyak
kita bisa kemudian mengupload kekerasan atau bentuk kekerasan yang kita alami di dalam media-media sosial yang kita punya, atau ke dalam kanal-kanal informasi yang bertebaran sudah di mana-mana, gitu ya. Melapor ke sini, melapor ke sana, kan teman dan begitu banyak pemerhati ya. Teman-teman NGO yang punya perhatian luar biasa terhadap korban-korban kekerasan. Seperti itu, Kak. Di pokoknya perbincangan ini, Kalita, apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai perempuan untuk bisa mewaspadai diri ya dengan kondisi-kondisi yang bisa saja menghantam diri kita dengan tindakan-tindakan kekerasan meskipun itu tidak dalam bentuk fisik. Ya, satu kata kunci menurut saya ya, perempuan itu harus berani berbicara. Pada saat dia, jangankan dia mengalami kekerasan ya, jangankan dia mengalami kekerasan. Dia melihat saja perempuan lain mendapatkan kekerasan, dia harus kemudian melaporkan. Tidak hanya diam dan berkata itu bukan urusanku. Itu satu. Kedua, kami di koalisi perempuan gitu ya, langsung menyuarakan apabila ada kekerasan-kekerasan baik secara verbal, baik secara psikis maupun apalagi fisik gitu ya. Dan kemudian itu bisa merubah kebijakan, kami akan menyuarakan itu. Contoh, pada saat kasus 18 mahasiswa UI itu menjadi viral, koalisi perempuan pun mengambil sikap dengan memberikan seruan kalau mereka itu harus ditindak dengan tegas. Tidak kemudian dan kemudian korban terutama itu harus dilindungi. Semua hak-haknya dia harus dapatkan. Termasuk menyelesaikan kuliahnya tanpa intimidasi dari pihak kampus. Kurang lebih seperti itu salah satu contoh, Mbak Fitri. Baik. Terima kasih wawancara singkat bersama RRI, Mbak Ita. Ya, oke, terima kasih. Sehat selalu. Sehat juga. Selamat pagi. Selamat pagi. Wali Kota Makassar menunjuk Andi Syahrum Makurade sebagai PLT Direktur Utama PDAM. Laporan disampaikan Edwin Masud. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin resmi menunjuk Andi Syahrum Makurade sebagai pelaksana tugas PLT Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Makassar. Penunjukan tersebut dilakukan setelah masa jabatan Hamzah Ahmad sebagai PLT Direktur Utama berakhir. Wali Kota Munafri menyebut pergantian ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 yang mengatur bahwa pengisian jabatan PLT Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum dilakukan dari internal PDAM. Dikatakan Andi Syahrum dinilai memenuhi ketentuan tersebut karena berasal dari internal Perumda Air Minum Kota Makassar. Pertimbangan ini karena sudah masa waktunya sudah selesai sehingga tidak bisa diperpanjang lagi, lalu kita akan masuk mengganti direksi ini dengan dewas yang ada. Nah, dari situ kita akan memaksimalkan sehingga tidak ada proses layanan yang tidak berjalan. Mereka akan menjalankan tugasnya. Salah satu yang paling penting adalah bagaimana rekan-rekan direksi ini untuk memastikan saluran penyediaan air bersih sampai ke wilayah utara Kota Makassar. Yang paling pertama sebagai seorang yang lebih senior dengan punya pengalaman birokrasi yang baik dan pengalaman memimpin lembaga pendidikan dan sebagainya, saya pikir Pak Syahrum sangat tepat untuk diposisi. Ditambahkan, kebijakan ini juga bertujuan menjaga kesinambungan kinerja dan stabilitas organisasi. Sebelumnya diketahui, Andi Syahrum saat ini juga menjabat sebagai Dewan Pengawas atau Dewas PDAM Makassar. Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat di-download melalui Play Store dan App Store.